Iya, selanjutnya ini untuk AB Zero Class ya. Untuk AB Zero Class ini sebenarnya tujuannya itu adalah juga untuk mencari PMF dari suatu variabel random gitu. Tapi kalau sebelumnya kita mencari PMF-nya itu kan berdasarkan eh, suatu formula ya, formula PMF distribusi tersebut. Nah, kalau untuk AB Zero Class ini, kita akan mencarinya itu menggunakan suatu persamaan atau fungsi rekursifnya. Gitu. Jadi nanti kalau mau mencari PK ini kan juga bisa kita balik gitu ya. Jadi untuk PK-nya ini dia adalah A plus B per K dikalikan dengan PK minus 1. Jadi kalau misalnya untuk K-nya sendiri ini dia adalah 1, 2 sampai dan seterusnya. Nah, berarti kalau kita mau mencari PMF untuk K-nya itu sama dengan 4 gitu. Berarti kan kita butuh ini ya kalau mau mencari P4 berarti kan di sini dia adalah P3 atau kita butuh nilai P3 untuk mencari P4 gitu juga dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini dipakainya itu kalau misalnya kita K-nya ini sampai sangat besar gitu ya, sampai sangat banyak, misalnya sampai puluhan ribu. Karena kan kalau perusahaan asuransi, K-nya di sini dia adalah peluang K-nya adalah banyaknya klaim gitu ya, berarti kan PK-nya kan peluang K-nya itu sebesar nilai tertentu. Nah, banyaknya klaim dari suatu perusahaan asuransi kalau dia sudah sangat besar berarti kan nggak mungkin nilainya cuma 0, 1, 2 gitu ya. Tapi kan nilainya itu bisa puluhan ribu gitu, bisa ribuan. Nah, kalau misalnya secara komputasi, kita bisa aja menggunakan rumus PMF yang ada di cheat sheet itu ya, yang ada di formula sheet-nya itu bisa aja kita cari sampai P 900, P 1000, P sekian gitu. Tapi kalau misalnya dia nilai K-nya itu sangat besar, secara komputasinya kan juga akan lebih lama. Apalagi kalau rumus PMF-nya itu dia juga lebih rumit. Kan di distribusi binomial negatif gitu misalnya ya di situ kan kita juga menggunakan kombinasi-kombinasi. Nah, itu kalau secara komputasi, kalau misalnya dia nilai K-nya itu sangat besar berarti kan juga akan jadi lebih lama gitu ya untuk prosesnya. Jadi di sini kita bisa menggunakan persamaan rekursif. Jadi kita nggak perlu mencari berdasarkan PMF-nya, tapi kita mencarinya itu berdasarkan PMF untuk K sebelumnya kayak gitu. Jadi di sini untuk AB0 class itu juga ada parameternya itu adalah A dan B. Nah, untuk nilai P0-nya, P0-nya ini bisa dicari dengan menggunakan persamaan ini ya. Jadi kan sama juga untuk sifat-sifat PMF dari distribusi diskrit itu kan kalau kita jumlahkan semuanya dia akan sama dengan 1 gitu. Jadi nanti karena di sini dia mulai K-nya itu adalah 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti kalau untuk P0-nya berarti kan dia 1 minus sigma K-nya dari 1 sampai tak hingga. Nah, di sini untuk distribusi yang termasuk ke dalam AB0 class itu kita cuman punya 3 distribusi aja, yakni distribusi Poisson, binomial, dan negatif binomial gitu. Tapi di sini juga ada ini ya case khususnya misalnya yang binomial ini kan dia juga termasuk Bernoulli gitu ya. Juga termasuk Bernoulli, terus untuk negatif binomial juga termasuk geometrik gitu. Jadi kalau secara umum itu sebenarnya yang masuk AB0 class cuma Poisson, binomial, negatif binomial. Tapi secara khususnya dia juga termasuk yang Bernoulli sama geometrik karena kan Bernoulli ini juga termasuk ke dalam distribusi binomial untuk jumlah percobaannya adalah 1. Geometrik ini juga termasuk ke negatif binomial untuk banyaknya sukses itu adalah 1. Nah, tadi kan kita punya nilai A sama nilai B. Nah, untuk nilai A sama B di AB0 class ini sudah kita tentukan ya. Ini sudah ditentukan kalau untuk distribusi Poisson lambda itu nilai A-nya adalah 0 dan nilai lambda nilai B-nya itu adalah lambda. Jadi untuk P0-nya itu nanti dia adalah I pangkat min lambda gitu. Jadi untuk tabel ini dia juga nggak perlu dihafalkan ya di sini. Nah, untuk yang binomial dengan parameternya itu adalah Q, M. Ini Q kan berarti dia banyaknya ini peluang suksesnya, terus M-nya ini dia adalah banyaknya percobaan. Jadi untuk A-nya dia adalah nilainya ini dan B-nya juga seperti yang ada di tabel. Nah, di sini mungkin saya contohkan biar punya bayangan juga ya. Misal kita punya distribusinya itu adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini kan untuk PMF-nya dia itu adalah E pangkat minus lambda.
lambda pangkat K per K faktorial. Nah, kalau kita gunakan atau kita mau mencari PMF untuk K-nya sama dengan 0 dulu ya. Sama dengan 0 berarti kan dia adalah P0. Nah, kalau mau mencari P0 dari PMF Poisson, ini kan berarti dia adalah E pangkat min lambda. Lambda pangkat 0 per 0 faktorial, berarti kan dia nilainya adalah 1. Nah, terus kalau misalnya kita mau mencari P1, kalau mau mencari P1 berarti kan nilai K-nya sama dengan 1. Nah, ini berarti E pangkat min lambda. Di sini lambda pangkat 1 per 1 faktorial. Berarti kan dia adalah lambda. Terus untuk mencari P2, ini adalah E pangkat min lambda, lambda pangkat 2 per 2 faktorial. Atau di sini bisa kita tuliskan 2. Nah, kalau kita mau menggunakan persamaan rekursif, berarti kan untuk PK-nya dia adalah A plus B per K dikalikan dengan PK min 1. Nah, untuk K-nya sendiri yang rekursif ini kan dia mulainya dari 1, 2, sampai dan seterusnya gitu ya untuk Poisson. Nah, di sini untuk P1, kalau P0 berarti kan nggak perlu kita cari karena kan kita sudah punya tabel ini. Berarti P0-nya itu dia pasti nilainya adalah ini. Terus kemudian untuk P1 berarti tinggal kita masukkan aja. Untuk nilai A dari distribusi Poisson itu dia adalah 0. Berarti di sini adalah 0. Terus kemudian untuk nilai B-nya itu dia adalah lambda. Berarti ini lambda per nilai K-nya berarti di sini sama dengan 1 ya. 1 terus dikalikan dengan P-1. Kalau K-nya 1 berarti kan ini sama dengan P0 ya. Sama dengan P0. Berarti ini kalau kita masukkan nilai P0-nya dia adalah lambda. Terus kemudian P0-nya adalah E pangkat min lambda. Dan ini hasilnya juga sama kan dengan kita langsung menggunakan atau memasukkan dengan PMF-nya. Sekarang kita coba yang P2 atau K-nya itu sama dengan 2. Nah, kalau K-nya sama dengan 2, berarti di sini A-nya kan dia tetap 0, ditambah B-nya itu dia adalah lambda, dibagi K-nya itu adalah 2. K-nya adalah 2, terus kemudian ini akan kita kalikan dengan P K minus 1. K-nya kan 2, berarti 2 minus 1 dia akan sama dengan P1. Ini kalau kita masukkan, berarti kan ini dia adalah lambda per 2. Terus untuk P1-nya dia adalah yang di atasnya sini. Berarti kan ini adalah lambda dikalikan E pangkat min lambda. Atau kalau kita tuliskan, berarti ini kan dia lambda kuadrat, E pangkat min lambda per 2. Nah, ini hasilnya juga akan sama. Jadi, kalau kita menggunakan persamaan rekursif atau kita mau mencari PMF-nya itu menggunakan langsung PMF dari distribusi Poisson, itu hasilnya nanti juga akan tetap sama. Yang membedakan, ini sebenarnya secara komputasinya kalau nilai K-nya itu sangat besar. Terutama untuk distribusi-distribusi yang dia juga membutuhkan nilai-nilai kombinasi, kayak gitu. Itu kan berarti kan dia kalau untuk yang Poisson ini juga ya, misalnya kita mau mencari P yang dia itu sampai 10.000 gitu. P10.000 mau mencari P9.999 gitu ya. Kalau kita cari menggunakan PMF-nya, ini otomatis kan akan sangat panjang karena kita perlu mencari K faktorial. K faktorial berarti kan 10.000 faktorial itu ya 10.000 dikalikan sampai dengan dikalikan 1. Nah, itu kan secara komputasi juga sangat rumit. Jadi, kalau untuk kasus yang seperti itu, kita bisa memanfaatkan persamaan rekursif ini. Karena dia secara komputasinya juga jadi akan lebih sederhana. Gitu. Kita hanya membutuhkan nilai K sebelumnya aja. Nah, kalau kita amati dari tabel ini, sebenarnya ini ada beberapa karakteristik gitu ya. Jadi untuk distribusi Poisson itu nilai A-nya dia adalah 0. Gitu. Kita bisa identifikasi suatu distribusi itu berdasarkan nilai A dan B-nya. Gitu. Kalau misalnya A-nya itu 0, berarti dia distribusinya adalah Poisson. Terus untuk yang binomial ini ya, Q ini kan dia adalah peluang suksesnya ya. Ini kan dia adalah peluang sukses. Nah, kalau untuk peluang sukses itu kan dia nilainya pasti berada di antara 0 sampai dengan 1. Berarti untuk yang di atas ini dia nilainya pasti positif.
Ini ya, untuk Q-nya dia pasti positif, terus kemudian 1 minus Q. Karena Q-nya sendiri nilainya di antara 0 sampai dengan 1, berarti pasti yang bawahnya di sini juga akan positif. Gitu. Jadi, karena dia minus suatu nilai positif, berarti untuk nilai A-nya dari distribusi binomial itu pasti dia adalah negatif. Nah, sedangkan kalau untuk yang bawah, ini ya untuk beta per 1 plus beta, di sini kan sebenarnya dia sama dengan peluang sukses juga ya. Tadi di pembahasan waktu negatif binomial juga kita tuliskan kalau nilai 1 ini, nilai 1 per 1 plus beta itu dia adalah peluang suksesnya. Itu berarti kan kalau di sini kita punya beta per 1 plus beta, di sini kan dia juga pasti nilainya akan menjadi positif. Gitu. Jadi kalau misalnya nilai A-nya positif, dia pasti distribusinya adalah binomial negatif. Nanti ini akan kita pakai kalau misalnya kita mau mencari PMF juga ya. Mau mencari PMF atau ya mungkin untuk latihan juga bisa kita mau mencari nilai A-nya atau kita mau mencari parameternya, kayak gitu juga bisa. Ini selanjutnya ada contoh untuk AB0 class ya. Jadi untuk AB0 class di sini ada banyaknya klaim itu dia mengikuti AB0 class. Jadi ini kan berarti nilai A-nya, ini nilai B-nya, ini zero distributions gitu ya. Nah, terus kita diminta untuk mencari distribusi dari N dan juga parameternya. Berarti di sini kan kita diminta untuk dari informasi yang ada itu kita diminta untuk mencari apakah N-nya ini distribusinya itu pasang binomial atau binomial negatif. Karena kan untuk AB0 class hanya cuma 3 distribusi itu aja yang ada. Terus kemudian di sini kita juga diminta untuk menghitung peluang setidaknya itu terdapat satu klaim. Nah, berarti untuk contoh ini kita bisa identifikasi ya nilai A-nya sendiri. Nilai A-nya sendiri itu kan dia adalah negatif 0,25. Nah, untuk distribusi AB0 class yang nilai A-nya itu negatif, itu kan dia cuma ada satu aja ya. Cuma ada satu, yakni distribusinya adalah binomial. Berarti untuk N-nya sendiri dia akan berdistribusi binomial, parameternya adalah Q, M. Nah, kalau misalnya untuk A-nya sendiri dia adalah minus 0,25. Ini ya untuk A-nya sendiri dia adalah minus 0,25. Kita lihat dari tabel ini untuk A-nya itu kan dia adalah minus Q per 1 minus Q. Ini ya min Q per 1 min Q. Itu dia adalah min 0,25. Ini bisa kita coret ya untuk negatifnya. Nanti ini akan kita dapatkan untuk nilai atau ini kita kalikan dulu juga nggak apa ya. Ini berarti kan ada 4 Q, ini 1 minus Q, terus kemudian jadinya ini 5Q sama dengan 1, atau Q-nya ini dia adalah 0,2. Nah, terus kita udah dapat nih parameter Q-nya, berarti kita juga akan mencari parameter M-nya. Kita bisa dapatkan dari nilai B-nya kan dia adalah 2,75. Nah, nilai B-nya sendiri itu M plus 1 Q per 1 min Q. Ini ya, M plus 1 Q per 1 min Q. Ini dia akan sama dengan 2,75. Nah, untuk Q per 1 min Q, ini kan Q-nya sudah dapat 0,2 ya, berarti kan dia M plus 1, ini 0,2 per 0,8, ini dia sama dengan 2,75. Berarti ini dia M plus 1-nya akan sama dengan 11, atau nilai M-nya dia akan sama dengan 10. Nah, berarti ini kita sudah dapat untuk distribusi dari N-nya adalah binomial dengan parameter Q-nya 0,2 dan M-nya adalah 10. Kemudian untuk yang B ini kita diminta untuk mencari peluang setidaknya itu terdapat satu klaim. Berarti kan kalau kita tuliskan secara matematis, berarti kan peluang untuk N-nya itu dia lebih besar atau sama dengan satu. Karena di sini at least one claim berarti kan satunya dia juga masuk. Nah, ini seperti di teori peluang ya yang dulu juga sudah dipelajari, ini kan juga akan sama dengan satu minus
peluang N-nya itu kurang dari 1. Nah, karena untuk distribusi binomial ini, untuk nilai K-nya itu kan dia diskrit ya, dari 0, 1, 2, dan sampai dengan M. Nah, berarti di sini ini tetap ya, peluang N kurang dari 1, nilai N-nya yang kurang dari 1 yang memungkinkan itu kan cuman N sama dengan 0 aja. Gitu. Yang kurang dari 1 kan berarti nilainya cuma sama dengan 0. Berarti ini dia juga sama dengan 1 minus P0 ya, karena P0 kan dia peluang N-nya sama dengan 0. Nah, untuk P0-nya sendiri, untuk P0-nya sendiri juga bisa kita lihat dari tabel sini, dia distribusi binomial adalah 1 minus Q pangkat M. Nah, ini berarti dia adalah 1 minus Q-nya adalah 0,2, berarti ini 0,8 pangkat 10. Gitu. Jadi untuk peluang setidaknya terdapat satu klaim itu dia adalah 1 min 0,8 pangkat 10.